Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Video kali ini saya mau tunjukin cara bikin pola untuk model busana seperti ini. Jadi ini tuh modelnya menggunakan keras Shanghai, kemudian di bagian dadanya ada aksen lipit dari bahu ke pinggang, kemudian bagian bawahnya ini siluetnya A. Ini nanti polanya saya pakai pola yang dikembangkan gitu dari pola dasar rok, soalnya ini kainnya cukup terbatas ya, jadi satinnya ini 3 meter, kemudian brokatnya itu 2,5 meter. Jadi saya tidak pakai pola setengah lingkaran. Kemudian bagian lengannya ini modelnya lengan bishop, jadi bagian bahunya itu polos, kemudian di ujung lengannya itu ada kerut dan menggunakan manset, saya tambahkan kancing juga. Kemudian di bagian pinggang itu ada obi atau ikat pinggang ya, untuk menutupi garis sambungan antara badan atas dan badan bawah. Jadi ini tampilan keseluruhannya ini cantik sih, ini cocok untuk kalian yang suka tampil anggun. Untuk lebaran juga cocok ya, ini barangkali kalian sudah mulai cari-cari inspirasi untuk lebaran. Dan lagi model seperti ini tuh cocok untuk bumil juga, jadi kalau misalnya kalian mau pakai model seperti ini bisa. Nanti polanya dari yang saya tunjukkan itu, bagian pinggangnya bisa aja dinaikkan kurang lebih 5 cm, atau misalnya mau potongannya itu langsung di bawah dada, jadi bisa dipakai untuk kalian yang lagi hamil. Oh iya, ini karena keterbatasan bahan juga, untuk brokatnya itu bagian belakang cuman di bagian bawah ya, jadi bagian atas, badan atas belakangnya itu polos satin aja, tidak ada brokatnya. Nah, saya akan tunjukkan polanya ini versi kecil menggunakan skala 1/4. Untuk ukuran yang digunakan, yang pertama ada lingkar badan, lingkar pinggang, kemudian lingkar panggul, panjang bahu, panjang punggung, lebar muka, panjang dress, lingkar kerung lengan, dan panjang lengan. Untuk ukuran yang saya gunakan di video ini itu fit to L ya. Nah, di sini kertasnya sudah saya beri garis tepi ya, dan saya ini pakai skalanya 1/4. Pertama-tama kita ukur dulu dari garis tepi ini ke kanan itu 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi misal lingkar badannya itu 100, berarti ini 26 ya. Kalau misalnya teman-teman ukuran tubuhnya nanti ternyata sama dengan yang saya bikin, silahkan tinggal diikuti aja berarti untuk angka-angkanya. Setelah itu kita beri tanda untuk bagian leher. Nah, untuk bagian leher ini saya biasanya itu untuk lingkar badan 80 sampai 90 itu ngukur lehernya 6,5 sama 8,5. Jadi 6,5 ke kanan, 8,5-nya itu ke bawah dari garis dari titik yang awal tadi. Tapi kalau misalnya lingkar badannya itu 90 sampai 100 itu saya pakainya 7 dan 9. Kalau misalnya 100 sampai 110 itu saya pakainya 7,5 dan 9,5. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja, atau kalau mau ngikuti rumus yang biasanya digunakan untuk bagian leher itu 1/6 lingkar leher ditambah setengah ya untuk yang ukur ke kanannya, atau dan 1/6 lingkar leher ditambah 2,5 untuk ngukur ke bawahnya. Kemudian ini kita tinggal garis aja bagian leher, dan yang pas di titik batas badan tadi yang 26 tadi itu kita tarik garis tegak lurus ke bawah ya. Kemudian di sini kita ukur lagi ke bawah itu sesuai ukuran panjang punggung ditambah 0,5. Kemudian tarik garis tegak lurus ke kanan, jadi ini sampai ketemu sama garis yang sejajar dengan batas badan tadi. Nah, kita lanjut ke bagian atas. Ini kita turunkan 4 cm ini untuk garis bahu. Jadi dari garis leher atas tinggal kita hubungkan aja ke titik 4 cm ini. Kemudian nanti disesuaikan dengan ukuran bahu yang kita perlukan, misalnya 11, 12, 13.
Kemudian di bagian sini ini adalah bagian sisi ya. Jadi di sini diukurnya, kalau saya itu biasanya setengah panjang punggung dikurangi 2. Nah, nanti setelah kita cek ukuran kerung lengannya, kalau memang kerung lengannya itu terlalu kecil, perlu dibesarkan, berarti sisinya tinggal kita turunkan. Kebalikannya, kalau misalnya ternyata kerung lengannya itu terlalu besar, sisinya bisa kita naikkan supaya kerung lengannya jadi lebih kecil. Nah, lanjut itu langsung kita tarik garis tegak lurus ketemu sama bagian tengah muka ya. Kemudian di sini kita menentukan batas lebar muka. Jadi ini patokan untuk bikin garis kerung lengan itu kita ngukurnya setengah lebar muka. Kemudian tinggal dihubungkan garis bahu sama titik lebar muka dan garis ujung kerung lengan yang sejajar di garis badan. Cara menggarisnya seperti yang saya contohkan itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya ukuran lebar muka, bisa kok kita bikin untuk melengkungkan ke dalamnya itu tarik garis lurus aja dari ujung bahu. Nah, kira-kira di pertengahan garis itu masukkan kurang lebih 2 cm. Jadi seperti itu juga bisa. Kemudian ini posisi pinggang saya turunkan 2 cm. Jadi untuk posisi kupnatnya ini agak turun ya. Dari tengah muka ke kanan atau jarak kupnatnya itu 1/10 lingkar pinggang. Jadi ini kalau saya lingkar pinggangnya kan 80, 1/10-nya berarti 8 cm. Lebar kupnatnya standar 3 cm. Nah, untuk tinggi kupnatnya itu saya biasanya turun 5 cm dari garis sejajar batas kerung lengan. Jadi ini bagian tengah-tengah kupnat itu tarik garis lurus dulu ke atas ya, supaya kupnatnya itu tidak miring, baru diukur turun 5 cm. Nah, ini jadinya kupnatnya sudah. Kemudian biasanya kalau saya bikin dress dengan model ada potongan pinggangnya, ini saya nanti pasti akan bikin dengan garis lengkung ya. Jadi ini diukur 1/4 lingkar pinggang tambah 3 tambah 1. Nah, cara ngukurnya itu ukur dulu dari tengah muka ke batas kupnat, kemudian dimiringkan menuju ke arah pinggang. Baru kemudian kita garis menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Nah, ini yang saya kerjakan tadi karena pinggangnya 80, berarti untuk di bagian pinggangnya ini ukurannya itu 24 ya. Lanjut, ini kita tinggal hubungkan untuk garis sisinya, jadi dari batas kerung lengan sampai ke batas pinggang. Kemudian ini karena lehernya akan menggunakan keras Shanghai, jadi saya mau besarkan sedikit untuk lingkar lehernya. Di bagian bahu itu saya mundurkan 1 cm, di bagian tengah muka itu saya turunkan 2 cm, jadi supaya nggak terlalu nyekek di bagian leher. Jadi ini saya garis ulang. Nah, ini untuk badan bagian depan sementara sudah untuk yang bahan satinnya, karena tadi kan modelnya itu bagian dada ada aksen lipit ya, jadi pola ini itu tuh pola untuk yang bahan satinnya. Nah, untuk pola yang bahan brokatnya nanti saya akan kerjakan lagi setelah ini. Oke, ini untuk pola bagian belakang saya mau kasih garis tepi juga. Nah, untuk bagian belakang ini dari garis tepi itu kita ukur masuk ke dalam atau ke kiri ya. Sebenarnya ini tidak perlu dihitung lagi sih. Setiap
bikin pola itu antara besar badan belakang sama besar badan depan itu selisihnya pasti 2 cm ya, antara badan depan dan badan belakang. Jadi kalau misalnya badan depannya ini seperti yang saya bikin tadi 26, berarti badan belakangnya itu 24. Ini kalau kita pakai teknik yang pola dasar badan bagian depan itu lebih besar daripada yang belakang, karena ada juga teknik untuk pola dasar itu yang biasanya sama antara badan depan dan belakang. Nah, ini saya memang pakainya itu selalu yang lebih besar badan depan dibanding badan belakang, terutama untuk semua baju-baju pesanan yang saya kerjakan itu saya pasti bikinnya yang seperti ini. Kecuali untuk baju-baju yang seperti seragam atau yang memang itu oversize atau modelnya itu longgar, nah itu baru saya bikin badan depan dan belakangnya itu sama. Tapi karena ini lebih ke custom, nah saya bikinnya itu yang lebih besar badan bagian depan dibanding belakang. Kemudian untuk leher, ini bagian atas sama dengan bagian depan tadi, saya pakai 7 cm, kemudian ke bawahnya bisa 1,5 sampai 2 cm. Dan langsung diukur juga untuk panjang punggungnya. Jadi karena panjang punggungnya ini 40 ditambah tadi bagian leher 1,5, jadi saya ukurnya 41,5. Ini tinggal kita garis saja sesuai yang saya contohkan itu. Kemudian ini saya mau bikin garis tegak lurus antara batas panjang punggung tadi sama batas badan. Jadi nanti membentuk kotak juga sama seperti pola yang depan tadi. Kemudian untuk turunnya bahu bagian belakang biasanya itu 5 cm. Jadi kalau depan tadi 4, yang belakang ini 5 cm. Dan kita tinggal hubungkan aja titik leher atas dengan batas bahu. Ini kita ukurnya sama dengan yang depan tadi, saya pakainya 12 cm untuk ukuran bahu. Kemudian sisinya sama juga dengan yang bagian depan 18 cm tadi. Kemudian langsung kita tarik garis ke samping tegak lurus. Nah, ini saya kelewatan ya, harusnya tadi kan nandain titik bahunya pas mengerjakan garis bahu itu, tapi sudah nggak apa-apa ya. Ini saya 12, kemudian dari garis bahu ini kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Ini untuk garis bantu bikin kerung lengan belakang. Di sini saya ukur kurang lebih 1 cm ya. Jadi untuk patokan memasukkan ke dalamnya itu, atau ini diukur pakai setengah lebar punggung juga bisa, cuman saya kebiasaannya udah kayak gini sih. Jadi ini tinggal digaris aja sesuai yang saya contohkan itu. Sampai tahap ini biasanya saya akan cek dulu ukuran kerung lengannya ini sudah sesuai dengan yang saya mau atau belum ya. Jadi cara ukurnya seperti itu, diikuti aja garis kerung lengan depan ditambah dengan garis kerung lengan belakang. Kalau untuk ukuran ini saya perlunya itu 48 cm untuk kerung lengannya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman perlukan. Kalau misalnya ternyata ini kurang besar, turunkan di sisinya. Jadi misalnya kurang besarnya itu 2 cm, di sisinya itu turunkan aja 1 cm. Atau ternyata ini terlalu besar, mau dikecilkan 2 cm, naikkan aja di bagian sisinya itu ya 1 cm depan dan belakang. Selanjutnya kita beralih ke bagian pinggang. Nah, ini sama seperti badan tadi ya, selisih antara pinggang depan dan belakang itu juga 2 cm. Jadi ini karena tadi yang depannya saya sudah ukur itu 24, jadi yang belakang ini berarti 22. Atau kalau teman-teman tetap mau pakai rumus, boleh 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurangi 1. Kemudian tinggal dihubungkan dengan garis batas kerung lengan untuk garis sisinya.
Kemudian di sini kita juga bikin kupnat, jaraknya sama dengan yang depan tadi, 1/10 lingkar pinggang. Karena saya ukuran pinggangnya 80, jadinya 8. Lebar kupnatnya juga standar 3 cm. Kemudian dari titik tengah kupnat itu kita tarik garis tegak lurus ke atas. Untuk tinggi kupnatnya ini saya biasanya 2-3 cm dilewatkan dari garis batas kerung lengan. Jadi memang lebih panjang dibandingkan yang kupnat depan. Selesai dengan kupnat, kita beralih ke bagian leher. Ini ada yang harus kita rubah sedikit karena di bagian depan itu kan saya mundurkan 1 cm di bagian bahu ya. Jadi untuk yang belakang juga harus dimundurkan 1 cm. Dan ini sudah selesai juga untuk pola belakangnya. Jadi setelah ini saya akan bikin pola untuk bagian brokatnya. Untuk pola badan bahan brokatnya ini saya mau jiplak dulu pola dasar bagian depan. Nah, untuk bahan brokatnya ini kan dia ada aksen lipit dari bahu menuju ke pinggang, dan itu lebar lipitnya sama ya dari bahu sampai ke pinggang itu. Jadi untuk pola bahan brokatnya ini sedikit perlu ditambahkan di bagian dari TM keluar. Nah, berapa menambahkannya? Ini saya menyesuaikan dengan ukuran bahu aja. Jadi karena bahunya itu 12, tapi tadi kan kita mundurkan untuk kerah itu 1 cm, jadi tinggal 11. Nah, dari TM ke kanan ke dalam itu juga saya ukur 11. Nah, jadi garis yang saya bikin ini itu adalah garis patokan untuk posisi lipitnya. Kemudian ini diukur keluar dari garis bahu itu juga 11 cm. Ini tinggal kita tarik garis tegak lurus ke bawah dan kita garis juga untuk bagian pinggangnya. Nah, ini udah selesai untuk pola badan depan dan belakang bahan satin dan pola bahan brokatnya bagian depan. Untuk pola bagian bawah dan lengannya saya lanjutkan di part 2 ya, soalnya ini terlalu panjang. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.